Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 4? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang kewajiban dan hak kita terhadap tumbuhan. Nah, yang belum lihat videonya bisa klik di pojokan ya. Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Nanti setelah mengikuti penjelasan ini, kalian bisa mengerjakan soal kuis yang ada di deskripsi dari video ini. Baiklah, simak penjelasannya sebagai berikut. Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Nah, bagian tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, bunga, dan buah. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Nah, akar dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar pokok atau akar besar ya. Kemudian akar pokoknya memiliki cabang-cabang. Selain bagian akar pokok dan cabang akar, ada bagian rambut akar dan tudung akar. Perbedaan ukuran antara akar pokok dan akar cabang terlihat jelas. Nah, tumbuhan yang memiliki akar tunggang adalah tumbuhan dikotil atau tumbuhan dengan biji berkeping dua. Contohnya mangga, pohon jeruk, mahoni, belimbing, dan tanaman tomat. Selanjutnya akar serabut. Ciri-cirinya berbentuk seperti serabut. Bagian ujung dan pangkal akar berukuran sama besar. Pada akar serabut hanya ada rambut akar dan serabut akar. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Tumbuhan yang memiliki akar serabut adalah tumbuhan monokotil atau tumbuhan dengan biji berkeping satu, seperti padi, kemudian jagung. Ini tumbuhan berakar serabut. Selanjutnya batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jenis-jenis batang dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, batang rumput adalah batang tumbuhan yang tidak berkayu, memiliki ruas-ruas yang bisa dilihat dengan jelas, berongga, dan umumnya berukuran pendek. Contoh tanaman yang memiliki batang rumput adalah tanaman padi, jagung, tebu, dan rumput. Selanjutnya, batang basah. Batang yang memiliki ciri utama lunak, berair, ukurannya juga pendek. Tanaman yang mempunyai batang basah antara lain pohon pisang, bayam, selada air, dan kangkung. Batang berkayu adalah batang yang keras, contohnya mangga, jambu, kelapa,
beringin, beberapa pohon lain yang memiliki batang yang keras. Ini banyak sekali ya ini ya. Selanjutnya daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Nah, selanjutnya jenis daun dapat dikelompokkan berdasarkan tulangnya ya. Tulang daunnya ada yang melengkung. Contohnya tumbuhan yang memiliki daun melengkung adalah tumbuhan sirih, enceng gondok, kuping gajah, dan genjer. Selanjutnya menjari. Contoh tumbuhan dengan tulang daun menjari adalah pepaya, singkong, kapas, dan jarak. Sejajar. Contohnya ada jagung, padi, tebu, dan jenis rumput ya. Selanjutnya menyirip. Misalnya tumbuhan jambu, mangga, nangka, jeruk, dan rambutan. Ini termasuk tulang daunnya menyirip. Bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Nah, ini bagian-bagian bunga. Ada putik, benang sari, mahkota, bakal biji, kelopak bunga. Kemudian ada dasar bunga dan tangkai bunga. Mahkota ini berwarna cerah, gunanya untuk menarik serangga. Kemudian benang sari ini alat kelamin jantan ya, sedangkan kepala putih alat kelamin betina ini. Buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping satu, ada yang berkeping dua. Biji berkeping satu disebut monokotil. Biji berkeping dua disebut dikotil. Nah, demikian sahabat kelas 4 penjelasan singkat tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Selanjutnya soal latihan bisa dikerjakan pada kolom deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.